Halo Sobat Fiat, selamat datang di YouTube channel UKM Fiat Justisia. Sebelumnya kayak apa sih gitu kan. Aku bakal memperkenalkan kalau ini adalah suatu bakal ada bincang-bincang dikit gitu, ngobrol santai bareng kakak-kakak yang sudah berpengalaman banget di UKM Fiat Justisia. Sebelumnya kalau nanya, kakaknya kok nggak pada pakai masker sih gitu. Sebenarnya kita yang ada semua di ruangan ini dan kakak-kakak di sini sudah mengikuti protokol kesehatan. Ada hand sanitizer. Kenapa kita nggak pakai masker? Itu biar kalian ngelihat muka-muka kakak-kakak yang senior, kakak-kakak senior, enggak lah ya, kakak-kakak yang berpengalaman, iya senior, tapi kakak-kakak yang berpengalaman dan lebih memiliki kelebihan di UKM Fiat Justisia sendiri gitu. Sebelumnya aku mau nanya juga, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, semangat menjalani kegiatannya di masa pandemi ini. Dan kita berdoa semoga masa pandemi ini cepat berlalu agar kita bertemu secara offline. Sebelumnya sudahlah ya, aku kenalan dulu gitu. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenalan jadi sayang. Ya kan? Kenalin, nama aku Keket, bisa dipanggil Keket aja ya, nggak usah Catherine. Tapi nama aku Catherine sih, Keket aja. Udahlah lamaan. Yuk lanjut, kita ada kakak-kakak yang udah ada di sini. Halo Kak. Halo. Kita Kak Irfan, Kak Lisa. Sebelumnya silakan boleh perkenalan diri dulu dong Kak Irfan. Oke, halo teman-teman semuanya, terutama untuk anggota baru UKM Fiat Justisia. Jadi terima kasih atas undangannya di Keket dan juga Elisa selaku Ketua UKM Fiat Justisia tahun 2020 ini. Perkenalkan, nama saya Irfan Jitni, saya anggota luar biasa UKM Fiat Justisia, perwakilan sih, mewakili kakak-kakak yang lain juga. Saya dulu bergabung di UKM Fiat Justisia itu tahun 2016, itu menjadi fungsionaris tahun 2017. Ya sama kayak teman-teman semuanya sih, di anggota baru juga saya juga pernah mengalami apa yang dirasakan teman-teman. Tapi mungkin sekarang sedang terbatas di masa pandemi, tapi tidak menyurutkan semangat. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, makasih Kak Irfan. Boleh dilanjut Kak Lisa. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Safira Purna Putri. Adik-adik calon anggota baru bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Lisa. Untuk semua penonton juga bisa juga nih komen ya, panggil saja Kak Lisa. Iya, saya masuk di UKM Fiat ini pada tahun 2017 dan saat ini alhamdulillah saya diamanahi untuk menjadi Ketua UKM Fiat Justisia tahun 2020. Gitu Keket. Jadi ini adalah anggota luar biasa yang dulunya juga ketua ya Kak Irfan? Iya. Dan sekarang Kak Lisa itu jadi ketua UKM Fiat Justisia 2020 ya Kak? Iya. Gitu. Sebelumnya aku mau ngejelasin sedikit sih. Ini nih tentang kayak kita bincang-bincang santai ya Kak, tentang soalnya banyak banget apa sih UKM Fiat Justisia, apa sih yang ada di UKM Fiat Justisia gitu loh Kak. Jadi kayak kita membuka video ala-ala podcast sih Kak sebenarnya, tapi kita video biar kita tahu muka-muka kita gimana, kenalan juga CAB. Mungkin yang nonton juga nggak cuma CAB, ya nggak sih Kak? Ya kan, siapa tahu banyak banget yang UKM Fiat itu udah kayak terkenal banget gitu loh Kak. Ya udah, nggak usah berlama-lama ya Kak. Aku ada pertanyaan sih Kak, banyak ding Kak, bercanda. Banyak banget. Yang pertama untuk Kak Irfan dulu ya mungkin ya. Tadi kan kita ada itu tuh Kak, tos-tosan gitu. Yeah. Kita tos sekarang. Dulu mah kita salaman ya Kak ya. Itu tuh suatu fun fact tentang kebudayaan di UKM Fiat Justisia Kak. Kira-kira gimana sih Kak? Boleh deh jelasin kayak apa sih yang berkembang di UKM Fiat Justisia gitu Kak? Oh gitu. Jadi memang ada beberapa kebudayaan ya di UKM Fiat Justisia, nilai-nilai baik yang sudah menjadi budaya di UKM ini. Nah, salah satunya itu adalah ada budaya namanya 3S. Apa itu 3S? Senyum, salam, sapa. Jadi dari dulu kita tuh sudah menerapkan senyum, salam, sapa itu pada setiap fungsionaris UKM Fiat Justisia.
Tujuannya apa sih adanya senyum salam sapa? Senyum salam sapa adalah sebuah kebudayaan yang paling dasar dan sederhana di UKM ini. Karena apa? Ketika kita bertemu, ketika kita di UKM ini kan kita beragam fakultas, beragam prodi di lingkup UNES. Artinya pada awalnya kita semua itu tidak saling kenal. Nah, bagaimana agar kita saling kenal, saling dekat satu sama lain? Ya dengan cara sederhana, senyum salam sapa. Bukan hanya ketika ada di rapat forum Fiat, tapi di luar forum Fiat pun ketika ketemu di jalan, di kampus, ketika makan, ketika dimanapun kita bertemu, kita memang wajib melaksanakan senyum salam sapa itu. Untuk apa? Untuk mempererat rasa kekeluargaan. Namanya sebuah organisasi ini ya teman-teman, kita itu butuh yang namanya chemistry. Kita itu butuh yang namanya suatu ikatan emosional satu sama lain. Dan cara yang paling sederhana untuk meningkatkan itu semua adalah dengan senyum salam sapa. Itu paling sederhana banget. Kita ketemu, kalau deket ya cukup menyapa hai, kalau agak dekat kita salaman, atau bahkan ketika kita ketemu di jalan biasanya agak jauhan pun kita nyamperin untuk saling salaman. Nah, itu meningkatkan suatu rasa kekeluargaan, karena kan namanya kita teman-teman semuanya di anggota terbaru yang sudah terpilih itu kan sudah menjadi bagian dari keluarga UKM Fiat Desia. Nah, jadi wajib bagi kita itu namanya satu keluarga ya wajib saling menyapa. Masa satu keluarga cuek-cuekan kan nggak mungkin. Jadi itu sih 3S itu. Habis itu ada apa lagi sih Kak selain kita tos-tosan salam-salam tadi 3S itu? Jadi menyambung nih ya soal 3S itu, kita itu juga menerapkan budaya kekeluargaan yang sangat erat. Fiat itu terkenal dengan kekeluargaannya yang memang sangat rekat sekali. Jadi ada beberapa hal yang waktu itu juga sudah berjalan lama sih, mungkin Belisa selaku fungsionaris yang cukup senior ya, karena udah 3 tahun sekaligus ketua kan mungkin sudah pernah dengar lah cerita-cerita ini. Jadi kekeluargaan di Fiat itu memang sangat-sangat dijaga, karena tujuannya apa? Untuk kita tidak akan bisa bekerja dengan baik apabila kita itu tidak saling kenal dan dekat satu sama lain. Contoh kekeluargaan yang kita selalu jaga adalah ketika ada yang ulang tahun. Pasti udah kan, selain kita mengucapkan, kita juga biasanya kasih surprise kecil-kecilan gitu. Kita kerjain dulu sampai nangis biasanya, terus baru kita kasih kue. Nah, biasanya waktu itu dilaksanakan ketika rapat dan itu berdekatan dengan ulang tahun salah satu fungsionaris. Yang kedua adalah karena kita ini keluarga, ketika ada salah satu fungsionaris UKM Fiat yang sakit, biasanya kita juga jengukin bareng-bareng. Terus juga bahkan bukan hanya terhadap fungsionaris aktif, tapi kepada kakak-kakak anggota luar biasa, kita juga tetap care. Contohnya waktu itu kita pernah ke Tegal karena ada salah satu kakak anggota luar biasa yang nikah. Jadi karena kita ingin selalu menjaga silaturahmi dan kekeluargaan, bahkan bukan hanya dengan fungsionaris aktif, tapi dengan kakak-kakak alumni, kita juga datang ke sana tuh bareng-bareng, memberikan doa, memberikan istilah support, ucapan, bagaimana Fiat ini tetap menjadi bagian dari keluarga kakak-kakak luar biasa. Jadi beberapa hal itu yang memang bisa menjadi teladan, karena kan gini, di Fiat ini kan tidak semuanya orang Semarang, di UNES itu kan bukan semua orang Semarang. Jadi Fiat itu jadikanlah Fiat sebagai keluarga teman-teman, keluarga kedua, sebagai rumah kedua, sebagai istana kedua. Jadi sebagaimana kita keluarga, ya ketika ada yang ulang tahun, karena kan teman-teman mungkin di sini sendiri nggak punya teman, nggak punya saudara ya, keluarga Fiat ini teman-teman semua itu harus bisa hadir untuk menjadi keluarga kedua bagi teman-teman fungsionaris yang lain. Jadi ketika ada yang sakit ya kita yang jengukin, kita ada yang ulang tahun kita datang ngasih surprise sedikit, kecil-kecilan lah, untuk itu adalah sebagai bentuk rasa cinta kita, rasa kasih sayang terhadap sesama fungsionaris. Itu sih mungkin. Aku tadi itu sih ya Kak, mungkin 3S juga kita sebagai, karena kan di UKM Fiat Desia ini nggak cuma satu fakultas, benar kan Kak? Di Universitas Negeri Semarang tercinta kita ini, itu ada 8 fakultas, jadi itu semua di UKM Fiat Desia sendiri itu tersebar kan ya Kak ya. Jadi itu mungkin salah satu kenapa kita ada 3S itu kan ya Kak ya. Abis itu aku mau ini sih Kak, kita disiplin waktu. Bener nggak sih Kak? Bener. Kalau misalnya itu ada apa sih Kak? Jadi begini, UKM Fiat Desia itu memang terkenal dengan UKM yang disiplin waktu, sangat-sangat menghargai dan tidak mentolerir mengenai kedisiplinan. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi budaya kultur yang baik di UKM ini.
Jadi mungkin bisa cerita sedikit dulu itu di UKM Viadesia itu banyak teman-teman dari UPS juga. Mungkin kakek yang anak fakultas hukum tahu UPS itu apa. Jadi itu UPS itu unit peradilan semu yang ada di Fakultas Hukum UNES. Nah di situ banyak juga dari teman-teman UPS itu gabung di VIA juga. Tahu sendiri kan di UPS itu memang tingkat kedisiplinnya itu sangat tinggi, sangat luar biasa. Jadi itu terbawa. Makanya itu adalah kebiasaan baik. Ketika kita terbiasa baik itu, maka kebiasaan baik itu akan terbawa kemana-mana. Dan alhamdulillah di Fiat akhirnya terbentuklah suatu karakter kedisiplinan yang sangat tinggi. Jadi ada sebuah cerita pada saat itu, pada waktu pertama kali saya jadi ketua, itu kan memang di awal itu biasanya banyak undangan pelantikan atau undangan raker dari komisi lain, dari UKM lain. Nah, di awal itu memang saya itu selalu datang sendiri, nggak pernah mendelegasikan, karena saya pengen tahu rasanya ketika kita datang di sebuah rapat itu seperti apa sih, terus juga mereka itu yang dibahas apa aja sih. Datang sendiri, cari ilmu, cari pengalaman. Jadi karena kan memang sebagai Delisa ya, sebagai pemimpin, biasanya itu kita kalau kita mau menyuruh orang, kita tuh harus tahu dulu rasanya gimana. Jadi waktu itu di awal saya datangin sendiri. Pada saat itu ada salah satu LK atau UKM yang saya tidak perlu sebutkan namanya itu ngasih undangan di Fiat untuk memberikan perwakilan datang di, kalau nggak salah raker gitu. Terus di undangannya itu jam 7 pagi. Karena kita terbiasa disiplin, saya mikir dong jam 7 ini berarti udah mulai nih. Berarti harusnya saya datang sebelum jam 7. Ya kan? Saya datang tuh sebelum jam 7 udah sampai di tempatnya, di mana tuh di biasa kita kongres. Di PKM. Ya, di PKM. Jam 7 sebelum jam 7 udah datang. Tahu nggak, yang di sana tuh yang masih datang tuh baru 3 orang. Belum siap-siap ya. Dan ada beberapa dari mereka yang belum pakai PDH-nya, jadi masih kayak ngarang kaison segala macam teknis. Terus, waduh, repot juga kan, kita udah sampai tapi belum ada persiapan. Belum ada siapan. Kayaknya, jadi kan mereka juga kagok sendiri malu sendiri, karena kan kita kemana-mana kalau menjadi delegasi itu kita pakai beda Fiat, artinya kita nggak boleh telat dong. Terus akhirnya di situ suatu identitas ya Pak PDH itu. Bener. Akhirnya jadi mikir, berarti beruntung deh teman-teman semuanya ini yang sudah menjadi bagian dari Fiat itu sudah terdidik untuk disiplin. Artinya kita itu mempunyai identitas baik yang sangat bisa dibanggakan dengan organisasi-organisasi yang lain. Contohnya tadi, artinya kan mereka jadi malu sendiri kan dengan kita. Undangan jam 7 dong, saya kira jam 7 mulai, tapi ternyata belum. Karena memang akhirnya ketika kita dimanapun itu, maka kita akan membiasakan diri atau terbiasa menjadi disiplin. Karena ya ketika kita di Fiat ini sudah mengajarkan banyak hal lah mengenai kedisiplinan itu sendiri. Tertegur secara halus ya Kak. Benar. Jadi nanti ketika kita di mana aja ya kita akan terbiasa on time. Bahkan ada sebuah hukuman juga ya di Fiat ya. Iya, ada hukumannya dong kalau berangkatnya telat ya Mas. Jadi ketika kita rapat, misalkan kita rapat biasanya 7:30 malam ya. Iya. Jadi ketika udah lewat telat 1 menit, biasanya itu ada hukuman untuk setiap fungsionaris. Kalau dulu itu hukumannya itu berdiri selama 5 menit. Jadi nggak boleh masuk forum. Makanya jadi harus on time. Itu kan sebenarnya bukan masalah hukumannya sih, tapi bagaimana kita bisa mendisiplinkan. Terus akhirnya karena ada perkembangan zaman juga, hukumannya ditambah deh. Mulai tahun kemarin kalau nggak salah. Jadi selain kita berdiri 5 menit, kita juga ditambah untuk nambah followers di Instagram Fiat. Nah itu juga selain kita mendisiplinkan diri, kita juga itulah membranding identitas sosial. Benar. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan, kedisiplinan itu harus wajib dijaga sampai kapanpun Fiat ini berdiri. Jadi itu sebenarnya kayak hukuman itu bukan mau menghukum, tapi itu kayak lebih mendidik, melatih, membiasakan untuk online. Karena kan konten juga buat teman-teman juga, bukan buat kayak nanti misalnya ke tugas ya kan, kayak aku yang mageran ini gitu, tapi jadi terketuk untuk ayo kerjain gitu. Benar.
Makasih ya Kak Irfan, itu Ya. keren banget sih. Tuh teman-teman, mesti on time, 3S sama kakak-kakaknya. Enggak cuma sama kakak-kakaknya, tapi sama teman-temannya juga gitu loh. Jadi kita tuh kayak kekeluargaan kita erat banget. Bener. Gitu. Ini beneran loh Kak Irfan itu mempraktekkan 3S beneran. Jadi ketika aku masih jadi mahasiswa baru, jadi saya tuh pernah lagi berjalan nih sama teman saya, satu via juga. Jadi Kak Irfan itu lewat gitu, bener-bener dia mau kemana gitu. Iya bener-bener, padahal saya pikir oh ini ALB ya, oh bukan, oh ini kakak di Fiat gitu ya, bener-bener seperti itu. Jadi ketika nggak cuma itu aja, jadi dimanapun, nggak cuma waktu rapat, tapi di mana aja ketika kita ada di lingkungan kampus dan kita melihat ada anggota Fiat atau fungsioner Fiat, bener-bener Kak Irfan tuh mempraktekkan itu loh. Nah itu jadi bener-bener punya pandangan, oh iya kita besok ketika udah di posisi beliau, kita juga mempraktekkan hal yang sama. Kaget saya dipilih beliau. Iya kan udah ALB ya. Mungkin itu kali nggak cuma di lingkungan kampus aja kali ya. Kamu nih kalau kita lagi, kita kan di Gunung Pati ya kan. Iya. Mohon maaf nih agak jauh gitu. Kalau pas kita ke bawah lagi makan, kita ketemu tuh tetep ya Kak, apa sih nanya halo Kak gitu. Kalau Say misalnya hi. say hi. Kalau lagi naik motor tin gitu. Iya betul. Abis itu kayak saling apa ya, menjaga satu sama lain. Abis itu kita lanjut lagi ya Kak. Oke. Ada lagi nih untuk Kak Lisa. Oke, Ya, boleh. untuk Kak Lisa. Apa tuh Mengapa pertanyaan? sih tertarik masuk Fiat Justicia Kak? Alasan saya tertarik masuk Fiat, mungkin bisa saya awali dengan bercerita singkat terlebih dahulu Nggak nih. apa-apa, monggo. Iya. Jadi Boleh dulu, Kak, sebelumnya diminum yuk Oh, Kak, iya, ya. iya, udah ada tadi. kayak kita tuh keren banget gitu minumannya gitu. Kalau tangannya tuh ada hand sanitizer tuh nggak? iya benar banget. Jadi ceritanya itu ketika saya pada saat mahasiswa baru Kak Irfan. Jadi dulu itu saya berpetualang di Unesfer. Saya melihat di stand-stand itu, saya tuh awalnya tuh melihat UKM Fiat ini tuh udah menarik dari luarnya dulu gitu loh. Kayak kakak-kakaknya itu bener-bener menarik waktu promosi, waktu mengajak kita tuh bener-bener ayo deh gini Kayak gini eye-catching iya, banget gitu ya. bener-bener dikasih tahu kalau UKM Fiat tuh kayak gini asik loh kayak gitu. Kalian tuh bakal belajar dan lain sebagainya. Di situ tuh selain saya juga memiliki kepedulian sosial untuk sebenarnya tuh saya pingin bener-bener mengabdi, apalagi sekarang kan udah menjadi mahasiswa gitu ya. Pada saat itu apa sih yang bisa saya lakukan ketika saya menjadi mahasiswa? Nggak mau dong kayak yang dulu waktu SMA ya kan, harus punya sesuatu perubahan yang baru. Progres diri juga ya. Iya Kak? benar. Jadi habis itu boleh nih. Nah di situ kan udah kelihatan ya UKM Fiat Justicia, pengabdian masyarakat di bidang hukum. Nah itu yang bikin saya tertarik, karena saya pingin mengabdi di masyarakat tetapi tidak mengabdi yang begitu-begitu saja kan, seperti yang kita tahu ya, mengabdi itu kan banyak. Lah di sini karena saya memiliki basic pendidikan bukan dari hukum, jadi saya tuh berpikir ini saatnya aku keluar nih dari zona nyaman aku. Iya bener kan? Jadi Kak. apa sih yang bisa aku cari, apa sih yang bisa membuat aku tuh berbeda dari sebelumnya. Nah itu yang bikin aku tertarik masuk UKM Fiat seperti itu. Jadi sebenarnya nggak cuma UKM Fiat aja yang saya ikuti, ada salah satu UKM juga karena memang bisa nari gitu ya. Aduh, Iya. kayak emang di UKM Fiat Justicia ini kayak banyak Beragam. potensi. Iya, benar. Jangan ya, kayak nggak cuma buat kita ngabdi, tapi kayak banyak banget potensi Banyak diri orang kita. multi talent di sini. Benar. Ya itu pasti bermanfaat ya Mas di UKM. Mungkin jadi apa sih, kita juga ngebangun ya kayak yang Iya. kita kayak nggak tahu apa sih apa Iya. yang ada di Sharing. diri kita. Iya, benar. Nah, jadi saya itu mengikuti 2 UKM pada saat itu, UKM Fiat dan UKM Kesenian Jawa Tari Klasik. Nah, di situ karena UKM Jawa Tari Klasik ini kan udah emang passion saya gitu. Nah, di UKM Fiat ini saya benar-benar pingin menguji diri, melihat potensi diri saya sendiri itu sejauh apa dan bisa nggak sih saya bergabung dengan UKM ini dan belajar lebih kayak gitu. Nah, itu alasan-alasan khusus saya masuk di UKM Fiat.
Dan alasan-alasan umum lainnya ya sama mungkin seperti yang lain-lainnya, kayak mengabdi, pengen nambah pengalaman, mencari relasi kayak gitu. Mungkin apalagi di luar fakultas hukum gitu Iya ya, benar, Kak. iya makanya itu. Makanya kan saya berpikir bahwa bisa nggak ya belajar hukum kayak gitu. Padahal kan bukan basicnya gitu loh. Nah di situ yang menantang diri saya untuk out of the box kayak gitu. Bener sih Kak, yang tadi kata Kak Lisa juga, mungkin Kak Irfan juga udah nemuin maksudnya dari pas pengurusan Kak Irfan pasti yang kayak apa ya, pengen deh ngabdi gara-gara di hukum, aku bukan dari hukum gitu. Iya, Kalau aku dari hukum ya tapi tetap emang karena pengabdian gitu kan. Kak Irfan pun alhamdulillah Kak Irfan sudah lulus ya Kak. Iya, alhamdulillah udah wisuda nih teman-teman. Tapi tetap datang untuk ngasih bincang-bincang sedikit gitu. Kayak apa sih pengabdian di bidang hukum gitu kan Kak, seperti apa gitu. Tadi kan udah disentil sedikit tuh Kak tentang apa sih itu ALB Kak. Kak Irfan sendiri kan udah jadi ALB nih Kak. Baru junior. Oh iya benar, ALB junior. Belum lama. ALB itu apa Kak? Boleh dong sedikit. Jadi mengenai ALB itu untuk teman-teman anggota baru itu sudah dijelaskan di ADART. Jadi besok ketika kongres mungkin teman-teman dapat salinan ADART-nya itu dari Delisa nanti. Dari Teman-teman bisa baca lebih dalam mengenai perbedaan ALB dengan anggota biasa. Jadi inilah spesialnya Fiat. Jadi ALB itu adalah fungsionaris Fiat yang sudah mengikuti 3 tahun kepengurusan secara aktif ya. Jadi 3 tahun berturut-turut aktif di Fiat, nanti setelah itu demis disebut ALB. Jadi spesialnya di Fiat itu setiap satu kali kepengurusan atau satu kali untuk kita bisa menjadi ALB itu ada 3 tahun kepengurusan. Jadi biasanya kan di organisasi lain itu satu periode cukup 1 tahun, kayak di BEM kan 1 tahun terus biasanya lepas dan semuanya. Tapi kalau di Fiat itu 3 tahun, 3 tahun baru kita nanti bisa demis atau alumni. Nah perbedaannya dengan anggota biasa adalah pertama tadi ALB itu sudah mengikuti 3 tahun kepengurusan. Terus ALB itu tidak memiliki hak untuk bersuara. Jadi tidak seperti kayak anggota biasa ya. Kalau anggota aktif kan bisa ngevote milih ketua, bisa ngevote untuk ketika ada sebuah rapat darurat ngambil keputusan. Tapi kalau ALB itu hanya berhak berpendapat. Itu aja sih. Porsi lainnya mengarahkan, mendampingi, mendampingi, terus juga memberi saran biasanya, saran memberi cahaya ketika gelap Kak. ya bisa jadi Apa sih kita juga kenapa ALB itu tetap kita maksudnya walaupun sudah demis juga itu tetap kita rangkul ya itu karena Fiat juga kekeluargaan bener ya Kak. Dan satu yang paling spesial nih dari ALB itu berlaku selamanya. Iya betul Dan sekali. makanya yang paling bangga kita menjadi anggota Fiat adalah kita tuh sebenarnya selamanya menjadi anggota ini. Kita menjadi selamanya Walaupun sudah lulus ya Kak. Hanya bedanya hanya aktif dan tidak aktif. Tapi karena kita memiliki kekeluargaan yang sangat erat, jadi sampai kapanpun selamanya kita itu akan menjadi ALB. Gitu sih. Jadi jiwa Fiatnya tuh masih ada terus ketika udah nikah, udah apa pasti ada tetap Fiatnya gitu. Jadi kalau menurutnya Kak Lisa nih, gimana sih sikap kita yang anggota masih aktif ya Kak ya? Fungsionaris itu ke ALB itu gimana Kak? Sikap yang maksudku ya sebenarnya maksudnya kita lebih menghargai, tapi maksudnya lebih baiknya seperti apa kalau menurut Kak Lisa gimana? Jadi menurut saya sikap kita ke ALB itu sebenarnya nggak beda jauh ketika kita harus bersikap dengan orang lain yang lebih tua daripada kita gitu loh. Jadi di sini tuh sebenarnya ALB itu mendidik kita untuk bisa menjadi manusia sebenar-benarnya manusia gitu loh, bisa memanusiakan orang lain. Nah itu tuh sikapnya. Itu susah banget sih, iya Kak. makanya itu. Nah di situ di Fiat ini dijadikan sebagai wadah ya kan Kak. Sebelumnya saya minta maaf nih barangkali nanti ada yang salah ke ALB itu. Maafin ya Kak. Iya. Lebaran Oh iya, masih Lebaran. lama. Oh iya lebaran masih lama. Hati aja di belakang kamera. Oke. Lanjut Kak. Nah, jadi sikap kita ke ALB itu bagaimana kita sebenarnya ya ini bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, terkhusus dengan orang yang lebih tua. Nah, dalam hal ini di UKM Fiat itu konteksnya itu ALB yang sudah menjadi seniornya kita. Nah, kenapa kita harus bersikap seperti kita kepada orang tua, menghormati, menghargai, sopan santun, memiliki adab dan tata krama seperti itu. Mungkin memang sebenarnya itu kan
hal umum yang memang harus ada di diri kita, tapi Benar-benar. tapi mungkin ada orang-orang yang tidak membiasakan dan tidak terbiasa untuk seperti itu. Jadi itulah fungsinya Fiat di sini, benar-benar kita mendidik orang, kita di sini ibarat bahasa Jawanya tuh nggodok orang, ya kan? Jadi benar-benar dia tuh biar bisa sopan santun ke orang, maksudnya ini tuh sebagai potensi-potensi yang ada di ini tuh juga sebagai bekal gitu loh ketika kita udah bekerja nanti, ya kan udah lulus kan Kak, pasti juga Fiat ini berguna banget ya kan. Benar-benar pasti. Apa yang udah diajarkan oleh ALB itu, jadi sikap-sikap yang seperti yang sudah katakan tadi, sopan, ngomongnya itu nggak asal-asalan. Ibarat nih, misal nih saya tuh orangnya tuh cablak atau sesuka saya ngomongnya atau sikapnya tuh kayak aku. enggak. Contoh aja gitu. Enggak. Pura-pura ya kayak. Jadi tuh di sini tuh kita tuh benar-benar melatih diri kita untuk bisa lebih sopan kepada orang lain. Nah, di situ dilatihnya dengan memposisikan diri tuh kepada ALB seperti itu. Menghargai pendapat ya. Jadi nggak seenaknya gitu loh. Ketika di luar ya silahkan, tapi di sini tuh kalian tuh anggota Fiat yang harus dididik untuk memiliki good personality kayak gitu. Nah, kalau sikap ke ALB versi saya nih Kak. Jadi saya tuh mengesampingkan rasa malu. Jadi kayak nggak punya malu aja gitu. Kayak ya bukannya dalam konteks nggak punya malu tuh apa ya? Kayak ya udah mau pernah ketemu atau enggak, pernah ngobrol atau enggak. Jadi tuh ya udah say hi aja, Balik asal lagi ngomong ke lagi. 3S itu ya, Kak. Iya bener yang tadi udah Kak Irfan ngomongin, terus ya udah langsung berani aja gitu loh buat ngomong, buat memulai duluan. Bahkan sekarang posisi saya udah menjadi ketua, jadi kan mau nggak mau harus berani memulai duluan ya Kak. Tapi tuh pasti ya waktu saya menjadi wakil, Kak Irfan tuh pasti ngasih tahu gitu loh, itu ALB namanya ini, itu ada yang menikah, ada yang ulang tahun, ada yang sakit, itu tuh selalu terjalin. Jadi mau nggak mau kan saya harus oh ya Kak, selamat ulang tahun. Oh ya Kak, selamat wisuda. Oh ya Kak, selamat menikah dan lain. Walaupun Kekeluargaan yang itu ya, Kak. bener. Itu sedikit-sedikit Walaupun belum pernah ketemu sama sekali. Jadi ya udah saya anggap beliau adalah kakak saya, keluarga saya, saudara saya. Nah, seperti itu. Jadi tetap menjaga sopan santun, saling menghormati seperti itu dengan ALB. Nah, jadi ya mengesampingkan rasa enggak gengsi enggak ya enak malu introvert lah gitu. itulah fungsinya Fiat tuh di situ. Kita harus benar. keluar dari diri kita kan Mas, kayak Keluar dari zona nyaman kita nih, harus berani harus berani gitu. Gimana kita mau jadi lebih baik kalau kita nggak mau berubah ya Benar. kan. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang harus kita biasakan kepada ALB kayak gitu. Jadi menurut saya sendiri nih, jadi ALB itu benar-benar memiliki seperti yang tadi Kak Irfan katakan bahwa nggak punya porsi untuk memilih, tapi porsi ALB ini benar-benar mengawasi, mengarahkan, ya, benar, mengarahkan, bimbing. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu di Fiat tuh pasti kakaknya tuh jauh lebih paham sama apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi ibarat yang sudah saya katakan tadi di awal, ibarat udah ngerasa buntu banget, udah kayak ya ampun aku nggak tahu mau gimana, ya ampun gimana ya kayak Banyak gitu. kakak-kakak yang siap, aku Iya siap bener banget. Iya itu pasti dibalas loh kalau kita tuh Hmm. mau membuka diri. Kak aku ada kesulitan nih, mau ini mau itu dan lain sebagainya. Itu tuh udah otomatis banget kakak-kakaknya tuh balas kayak gitu loh. Jadi ngasih saran, ngarahin lah itu loh. Ibarat kita udah gelap, udah di ruangan yang buntu banget tuh, lihat ALB dapat Sesat arahan, ya, Kak? udah kayak oh ya oke, aku harus gini, oke aku nggak boleh kayak gini. Itu tuh bener-bener nyata banget kayak gitu ya kan Kak Irfan. Mesti Kak Irfan udah pengalamannya udah banyak banget nih sama ALB. Jadi membuka diri untuk sharing ke ALB, berani aja kan, mengenal juga. Nah kayak gitu, jadi itu loh yang yang seharusnya bisa dilakukan. Dan kalau kalian nggak percaya nih ya, buat anggota baru atau fungsionaris lain, kalian harus mencobanya biar kalian juga merasakan gimana mendapat cahaya ketika mendapat cahaya ketika kegelapan gitu. Seperti itu Keket. Iya sih, itu sih tuh kayak aku ringkas tuh kayak misalnya kita pun ke ALB tuh canggung pasti ya Kak. Cuma ya tetaplah kita, maksudnya ya itu anggap aja ya kayak kakak, aduh canggung, aduh males gitu kan. Tapi tetap harus gitu kan ya Kak. Tetap menghormati walaupun siapapun, dan karena kita punya keluarga yang erat itu, makanya kita nggak masalah, dan kakak-kakaknya pun alhamdulillah menerima kita. Kayak keren banget sih Fiat, mantap.
Kayak ini sih Kak, udah setelah ini aku tuh Kak, tuh keren banget kan. Maaf ya Kak, Ada apa tuh, buka ada apa? handphone. Ada pertanyaan Kak dari CAB Emang nih dari tadi Kak. nggak pertanyaannya? Oh iya bukan ya, mohon maaf Kak, ya Allah. Itu Gimana? kayak pertanyaan Oh gitu. secara itu kalau yang ini nih kayak bener-bener dari CAB. Jadi kita Oh, kan Q&A punya dari- Q&A dari kan di IG kita di IG UKM Fiat Justicia tuh yang kayak followersnya berapa sih? Berapa? 5 miliar? Oh enggak, bukan bercanda. Amin ya Allah. Bentar. Itu tuh kayak banyak Q&A gitu Kak dari CAB. Tadi Kak Irfan sendiri dari Komisi 3 sebelumnya kan? Komisi 3 dan Kak Lisa dari Komisi 2. Sabar ya Kak, aku cari dulu kayak banyak banget gitu loh Kak. Untuk Kak Irfan dulu sih Kak. Boleh. Kayak sabar ya Kak, aku bingung banget nih, banyak banget. Oh iya, pertanyaannya itu Komisi 3 kan berhubungan sama eksternal ya Kak. Iya. Abis itu gimana sih Kak caranya membangun hubungan yang baik dengan organisasi lain? Oh, Pertanyaannya ini nggak aku sebutin namanya soalnya kayak ya udah gitu. Jadi bagaimana meningkatkan hubungan kita ya, public relation dengan organisasi yang lain. Yang terpenting yang pertama adalah kita punya branding yang bagus. Fiat itu punya dilihat orang itu ada nilai yang bagus yang bisa kita jual pasti. Meskipun kita itu kan organisasi non profit, organisasi nirlaba, tidak mencari keuntungan, tapi tetap kita harus menjaga sebuah branding organisasi, menjaga sebuah marwah organisasi untuk baik di mata organisasi yang lain. Karena kalau kita tidak punya hal yang mau ditonjolkan ya siapa yang mau bekerja sama dengan kita? Kerjasamanya dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk apa? Media partner, kegiatan gitu ya. Di Fiat itu sebetulnya paling fleksibel sih. Kita kan pengabdian masyarakat di bidang hukum. Artinya kita itu bisa masuk di hampir semua ranah kegiatan, terutama pengabdian atau sosial. Gak cuma hukum Gak cuma hukum doang, kita banyak sekali yang bisa kita masuk di dalamnya. Karena kan namanya hukum itu sudah menjadi sendi utama kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Yang pertama tadi kita harus meningkatkan sebuah branding organisasi yang baik. Itu kita harus tonjolkan keunggulan kita apa nih. Terus juga yang kedua, setiap kita menjalin atau akan menjalin sebuah hubungan itu kan pasti kita mempersiapkan yang namanya proposal kegiatan atau proposal, istilahnya company profile dari UKM Fiat itu sendiri. Nah di situ karena sekarang kan sudah zamannya yang namanya digital ya, semua itu dalam digital. Jadi kalau bisa ketika kita akan menjalin sebuah kerjasama dengan organisasi yang lain, kita itu punya sebuah company profile yang bagus, yang lengkap, yang komprehensif, tapi tidak bertele-tele. Nah itu penting. Terus juga yang kedua adalah bagaimana kita beretika dalam menjalin sebuah hubungan kerja. Artinya ada, kalau istilah orang Jawa itu unggah-ungguhnya, tembungnya harus jelas, minta izinnya jangan. Kalau memang ada sebuah birokrasi ya kita ikuti itu dengan baik. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita tahu nanti namanya sebuah organisasi itu kan ada tujuan artinya goals yang kita bisa capai bersama dari sebuah kerjasama itu apa. Nah itu juga perlu diperhatikan ketika kita akan menjalin sebuah hubungan dengan organisasi yang lain. Bener sih ya Kak, soalnya kita kan eksternal. Iya. Kayak banyak banget kok yang ngajak kerja sama Fiat gitu sekarang ya Kak. Iya sekarang media partnernya banyak Media loh, partner keren banget soalnya Iya. kita Udah zamannya. Udah zamannya. Jadi jangan mau kalah gitu kan ya. Makanya harus banyak akselerasi Ya. karena sekarang itu bukan zamannya individual paling menonjol ya. Iya. Tapi sekarang itu kerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan itu. Harus Tuh, kayak gitu. Komisi 3 itu menjalin eksternalnya seperti itu. Tapi ya tetap ya Kak, brandingnya nggak cuma satu orang, tapi secara semuanya, yaitu UKM Fiat Justicia gitu. Tuh Kak, yang gue tanya ya kan. Tuh teman-teman. Untuk Kak Lisa nih, makasih ya Kak Irfan, keren banget sih. Aduh, aku gitu. Untuk Kak Lisa, aduh mana ya Kak? Bentar aku lupa. Oh ini. Manfaat apa yang Kakak dapetin selama jadi fungsio di Komisi 2? Iya, jadi Karena Kak Lisa dulu Komisi 2 kan. Jadi Kak Lisa dari Komisi 2, wakil ketua Fiat dan menjadi ketua Fiat ya Kak. Kayak pecah telur tuh Kak. Kayak keren banget. Luar biasa tuh. Track recordnya. enggak biasa. Silakan Kak Lisa. Ya memang di tahun pertama saya jadi anggota di Komisi 2. Jadi manfaat yang saya dapatkan ketika saya ada di Komisi 2 yaitu
di situ tuh sebenarnya saya tuh pas waktu maba banget, saya nggak ngerti harus gimana dan harus kemana. Kayak itu ibarat sebuah pohon, anginnya ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Nah itu jadi di situ saya tuh berpikir bahwa apa sih yang bisa saya lakukan sebagai anggota, dan sebagai anggota bukan komisi 2 aja tapi anggota dari organisasi UKM Via Justicia. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Nah di situ, nah kebetulan saya masuk di komisi 2. Jadi di komisi 2 itu memang bergerak di pengembangan organisasi, benar. Nah di pengembangan organisasi itu, jadi di situ anggota komisi 2 itu dituntut untuk jauh lebih peka dari yang paling peka. Dituntut untuk lebih peduli dari yang paling peduli, dituntut untuk lebih kreatif dari yang paling kreatif. Jadi ibarat komisi 2 ini tuh punya mesin ya, dan komisi 2 ini harus tahu ibarat mesin ini tuh ada kerusakan, harus segera diservis bagian mana, ada baut yang hilang, mana yang hilang harus dicari, ada yang rusak harus segera diobati. Nah itu tugas komisi 2 seperti itu. Jadi manfaatnya ya saya bisa menjadi seseorang yang jauh lebih peka, jauh lebih peduli, lebih kreatif, lebih peka lingkungan seperti itu. Jadi kita harus tahu mana yang hilang dan mana yang harus diobati seperti itu. Jadi yang tadi Kak Lisa udah omongin tuh kayak komisi 2 tuh pengembangan organisasi, sedangkan tadi komisi 3 apa Kak? Kemitraan dan penelitian. Kemitraan dan penelitian gitu kan. Itu tuh kayak pengembangan organisasi itu untuk menjalin kekeluargaannya. Keluarga saya hilang nih, lebih internal gitu kan. Sedangkan komisi 3 untuk eksternalnya. Kayak ya Allah keren banget deh, ini kita kayak kakak-kakak yang di sini yang aku ajak bincang sedikit ini banyak ya Kak kayaknya ya. Banyak ini itu bakal kayak banyak banget yang kita bisa ambil dari apa aja kebudayaan Fiat, apa aja yang harus kita tonjolkan di diri kita. Abis itu apa sih keluarga kita itu seperti apa gitu kan ya Kak ya. Kayak UKM Fiat itu bisa kalian jadiin wadah keluarga, teman segalanya itu, dan gak cuma di setelah kalian demis pun kalian tetap menjadi keluarga Fiat gitu. Kayak ya Kak, tapi kayak udah habis waktunya kita ngobrol tuh, kayak aku tuh sedih, kayak masih pengen banget ngobrol gitu. Kayak aku nggak bisa berhenti. Tapi karena waktu yang tidak berpihak kepada kita harus sudah selesai gitu. Mungkin lain waktu kita berdoa supaya offline dan bertemu secara langsung gitu. Ketemu sama anggota baru. Berapa sih ambilnya? Tahun ini 74. Banyak banget. Dan harus bertemu nih sama Harus bertemu banget. Ya udah, makasih ya Kak, makasih ya Kak, udah mau banget aku ajak ngobrol-ngobrol. Amin. Aku yang amin, amin lah aku mah. Ya kan? saya juga masih. Oh iya, ya Allah, mohon maaf ketua saya. Makasih ya Kak Irfan, Kak Lisa udah mau aku ajak ngobrol sebentar. Untuk kalian itu sedikit banget, banyak sih, kayak kita udah ada informasi tentang UKM Fiat Justicia, bakal kita ulik lagi nanti. Semoga kita cepat bertemu secara offline. Semoga kalian tetap sehat. Bye bye. Makasih semua yang udah nonton. Oh iya, jargonnya boleh sekali terakhir Kak Irfan dipimpin dong Kak. Kasih tahu jargon Fiat Justicia. Ini bareng-bareng nanti berarti? Iya, nanti aku ini kayak banyak tiba-tiba nanti ini diedit ya Kak. Oh gitu. Nanti ada tepuk tangan. Tenang Kak, tenang. Kayak komisi 4 kita. Oh nanti ada komisi 4. Lanjut Kak. Oke. Jargon ya? Iya, Bareng-bareng ya? boleh. Fiat Justicia. Kami bangga ada di sini. Yeay, dadah.